Kenapa ke Hong Kong? Karena ada konser Clockenflap yang saya udah tahu dari dulu. Yang biasanya headline yang main di situ banyak selera saya semua. Jadi emang itu festival yang diadakan oleh negara Hong Kongnya dari tahun lama lah. Di samping emang belum terlalu berpengalaman banget di Hong Kong jalan-jalan gitu. Terakhir ya ke Hong Kong sama bini gue tuh udah hampir 10 tahun yang lalu. Itu juga rame-rame sama rombongan ya. Tapi yang kayak kalau sekarang kan bener-bener sendiri gitu ya, keluarga doang gitu berempat. Nah nyampe sono juga kita juga sembari nyari-nyari juga sih. Setelah nanya-nanya kayaknya lebih efisien, lebih murah, praktis. Dan ternyata positioning hotelnya pinggir jalan emang beneran busnya berhentinya di depan hotel. Jadi wah pas juga nih, ya udah naik bus aja dari bandaranya pagi-pagi pula. Good morning, from Hong Kong. Nyampe di Hong Kong jam 6 pagi, masih sepi ya. Jam 5 tadi. Jam 5 ya deh. Kita nunggu bus aja deh tuh, naik bus aja deh. Cobain naik bus. Bus tingkat kali ya? Oke. Oh, udah sampai bus. Mau ke kota. Antrinya lumayan sejaman lebih ya untuk nunggu busnya, nggak apa-apa. Naik busnya sekitar berapa dolar? $40. 40 dolar. Sekitar ya, Hong Kong. ya kurang lebih 75.000 sampai 80.000-an. Ya segituan lah tiket busnya. Belum mandi nih. Waduh lucu-lucu. Belum mandi udah jalan-jalan. Check-innya baru jam 2, jadi masih pagi, kita ngider-ngider aja dulu. Sekitaran apa, jalan apa ini? Hennessy Road. Hennessy Road. Ini baru vibes-nya Hong Kong banget ya. Kita mau ke The Big Farm. Jadi dekat penginapannya apa ya yang hiburan cepat dan dekat gitu. Dan bisa ngelihat pemandangan Hong Kong sebenarnya gitu. Umum banget kayak orang ke Jakarta ke Monas. Berapa? 148. 148 satu orang tiketnya. Oh, sorry. Oke, thank you, sir. Buat anak gue biar experience nih Hong Kong nih. Pemandangannya begini nih dari atas. Ayo, ayo. Oke. Serem. Serem ya? Gilu ya. Tapi hutannya kayak tetap dijaga sih. Pohon-pohonnya tuh kayak Tetap harus ada ya. nggak boleh sembarangan. Wajib sih. Baiklah, sekarang pulang ya. Turun ke bawah. Turun ya sekarang. Mundur keretanya. Hari pertama tuh ngider-ngider Hong Kong deh, yang dekat-dekat hotel. Intinya nggak mau jauh-jauh dari penginapan. Karena kita masih
nggak tahu jalan juga lah di sono, main ini aja, belanja gitu, cari jajanan, ngasih lihat ke anak saya ini situasi Hong Kong. Kita nonton konsernya jalan kaki, meskipun lumayan, jalan kaki itu lumayan ada sekitar hampir 2 kilo lah ya, mungkin ya kalau nggak salah. Tapi menyenangkan karena pemandangan dan udaranya mumpuni buat jalan-jalan kaki sampai ke venue gitu. Dan venue-nya emang ada di pinggir laut. Jam 5 open gate-nya, tapi kita udah ngantri dari jam 4 kurang. Dan senangnya pas gua ngantri, Kings of Convenience lagi check sound, jadi ngantri terhibur sama lagu-lagunya Kings of Convenience. Tampaknya Kings of Convenience lagi check sound. Udah masuk nih day one kita. Let's have fun and be safe ya, nonton hari pertama. Alright. Hari pertama ada siapa aja? Arctic Monkey, Phoenix dulu, Phoenix, Arctic Monkey, Man I Trust. Man I Trust. Wow, it's gonna be great. Woo-hoo. See that? Rutenya bagus, enak, udaranya bersih, kotanya juga kota bersih banget deh, Hong Kong bersih banget, bagus gitu ya. Enak pelayanan service public areanya ya. Dan di venue juga air putih tersedia dengan gratis, meskipun ada jajanan-jajanan, terus ada toiletnya juga nggak ngantri yang rusak apa parah gitu ya, meskipun ya namanya juga toilet box buat konser-konser ya, nggak bersih-bersih amat, cuma oke lah. Kalau di Indonesia dibilangnya toilet, tapi di sini toi-toi. Toi-toi. Belakangnya tuh gedung-gedung gitu. Apa lampu-lampu gedung Hongkong itu keren banget. Udah gitu nonton di situ udara kayak di gedung ber-AC gitu. Outdoor tapi nggak gerah. Wah, enak. Udah ada yang mulai nih, baru mulai, siapa nggak tahu nih. Virgin Vacation. Let's see. Dan ada berapa panggung-panggung band lokal. Ya gue nggak tahu lagunya, jadi cuma lewat-lewat doang aja sih, liatin gitu band-band apa performer di Hong Kong gitu. Udah mulai malam nih, udah kayak pasar PRJ. Makin malam makin rame. Ya, hari pertama itu ada Phoenix, keren banget, tight banget mainnya dengan setlist yang asik sih. Ininya bagus banget, apa visual dan tata cahayanya, desainnya tuh di konsep banget. Baru mau mulai nih Phoenix nih ya. Lagu ternyata lebih tahu lagu-lagunya dan lebih menyenangkan, berbagi apa ya bahasanya, berbagi vibes bersama anak yang emang sama selera musiknya gitu. Foto bersama di backstage bareng Phoenix pernah dulu. Tapi belum pernah nonton konser ya, karena waktu itu kita membuka bandnya, Phoenix main, kita mesti main di tempat lain, jadi cabut. Jadi gua nggak sempet nonton Phoenix kalau di Indonesia tuh belum pernah. Nggak nyangka juga bagus banget. Habis Phoenix tuh ngejar sedikit nonton Man I Trust. Dari Phoenix yang apa ya, tight punch, apa soundnya seru banget lah, lagunya nggak ada yang lemes gitu. Tiba-tiba nonton Man I Trust lemas banget, gila, soundnya yang tipis gitu, yang tapi nggak sempet sampai rame, apa nggak sempet ke depan juga udah rame parah gitu. Cuma sempet nonton sekitar 3-4 lagu, nggak sempet nonton yang lagu hitsnya.
Show me how. Itu nggak sempet nonton. Habis Phoenix nonton Man I Trust. Gak dapet jauh banget. Halus banget. Arctic Monkeys udah nggak bisa ke depan deh tuh. Kita terpisah dua kubu. Sheila istri saya dan Audrey udah di depan. Sama Jason karena tadi ngejar untuk Man I Trust. Jadi kita di belakang, nggak nyampe ke depan banget lah. Tapi FOH agak ke depan dikit. Lumayan lah, tight banget. Rapat banget orang-orang, buset deh, nggak bisa nembus gitu. Parah ya. Tadi Phoenix pakai audio visual yang keren gitu dengan sesuai lagu, bagus banget ya warna-warnanya, lightingnya juga. Nah Arctic Monkeys ini sederhana banget, pakai gorden doang, cuma sama kayak ada lampu-lampu equalizer di tengah gitu. Wih tapi konsep banget, sampai drumnya aja gue liat detail di bawah itunya ada kayak karpet kondangan gitu lah, bukan karpet kondangan, kayak lipetan karpet kondangan gitu. Begitu dikasih lampu-lampu warna ungu, warna biru, teksturnya wah keren banget sih. Sederhana tapi elegan dan kelas banget ya. I Bet You Look Good on a Dance Floor dibawain, udah gitu sampai album terbarunya juga. Keren. Arctic Monkeys mantep lah. Udah gitu berdiri selama berjam-jam, kaki lumayan penyok. Pegel parah gitu ya. Ngeri. Yang muda aja anak-anak gua pada nggak kuat berdiri berjam-jam ya, apalagi yang tua kayak kita ya, mak bapaknya ya. Ya gitu deh kalau nonton festival tuh keder ya. Lu mau nonton yang mana dulu ya? Karena kalau kita tinggal lokasi panggungnya 1 ke 2 tuh udah pasti posisinya udah di serobot orang aja gitu. Jadi kita nggak bisa dapat posisi enak lagi. Padahal kita datang dari sore tetep ya. Sore melompong tiba-tiba udah pack orang pas malam. Waduh. Gimana Arctic Monkeys? Wah, pecah banget. Yang jagonya dibawa semua. Sekitar 1 jam 1 jam 40 menit. 40 menit ya. Iya. Mantep Arctic Monkeys. Hebat. Kita kehilangan sama si Audrey sama Sheila. Tapi so far Audrey, Jason sangat bahagia sekali terlihat saat nonton Arctic Monkeys ya. Gimana? Seneng nggak? Kamu dapat ya? Gimana? Wah, deket banget. Kamu depan. Kamu dekat ya kak? I can see his face. Iya, padahal tuh band era 2000-an awal, era kita juga. Gue ngikutinnya justru yang awal-awal. Tapi album terakhirnya pas dibawain juga, wow, vintage soundnya. Keren deh pokoknya. Keren ya, Mah? Keren banget. Keren banget Arctic Monkeys. Keren, mantap. Konser kelar tuh rata-rata udah pada main semua, ya udah diusir-usirin tuh sama security, ayo keluar pembersihan kali ya biar nggak pada nongkrong lama-lama di situ di venue. Thank you, bye bye. This is the first day, hari pertama Cloaking Club. Gue nonton dia pertama kali, dan terutama buat anak saya yang perempuan, ini adalah kado juga buat dia. Bulan-bulan itu kan ulang tahun tuh ya. Dia die hard fansnya Arctic Monkeys dari kecil, dan ini juga pertama kali Audrey nonton Arctic Monkeys secara live. Ya pasti dia nangis lah mungkin ya. Itu nggak lihat. Sayangnya gue nggak sebelah dia, nggak ngeliat gitu. Saya barengnya Jason gitu. Tapi itu pasti pas ngobrol the best lah. Senang aja ngeliat dia nonton idolanya. Saya juga ikut senang. So great, amazing, so happy. So excited to see them in Indonesia. Ya, tadi 3 band hari ini yang bisa ditonton, ada The Phoenix, and then saya sempat nonton Man I Trust cuma sekitar beberapa lagu, empet-empetan. Kemudian
langsung nyusul ke Arctic Monkeys. Dan konsernya mantap sekali. Kita jalan kaki aja deh menuju penginapan kita. Hari ini hari kedua, Kings of Convenience dulu, terus ada The Cardigans dan FKJ. Dimulainya dari siang sekarang sih harusnya gitu. Nah kemarin tuh mulainya dari open gate jam 5. Kalau lihat dari jadwal Kings of Convenience jam 5-an deh. Sore deh Kings of Convenience sore. Hari kedua. Let's go. Have fun and be safe. Tapi mau lihat merchandise dulu sini kan? Tapi beli merchandise dulu yuk. Kita mau lihat merchandising Bandung. Mau beli merchandise ngantrinya kayak gini. Ada anak Indonesia nih. Oh ternyata nggak ngantri. Yang ini yang buat official. Ya udah. What size Dre? S. M. How much is this? 320. Yes. L. Yang ini. Nah. Nah ini yang paling pentingnya ada ininya nih tuh. Nah. Oh ini Jakarta terakhir. Alex Sloan. I'm Sasha. Nungguin Kings of Convenience manggung tuh ada kayak barang setengah jam lebih ya, 45 menit lah kita nungguin sembari duduk gitu di depan panggung. Sembari nunggu Kings of Convenience manggung, dia dapat posisi depan. Kita tag-in dulu, meskipun nggak depan banget sih, tapi karena nunggu sekitar 40 menitan lebih, duduk dulu aja, lihat tuh sekitarnya. Nah, tuh. Di Hong Kong ini yang ketiga kalinya dan saya nggak pernah akan bosan untuk nonton. Bahkan pulang dari Hong Kong itu mereka tuh manggung lagi di Jakarta. Saya juga belum punya tiketnya tuh waktu itu karena saya pikir udah nonton di Hong Kong, nggak usah nonton lagi di Jakarta. Tapi pas hari itu udah gue beli sama bini gue, jalan lagi, gue nonton lagi berdua tuh. Masuk ya udah nonton lagi, menikmati lagi. Gue inget event organizer-nya kan yang undang biasanya promotornya gue kayak kenal nih anak-anak Aksara gitu. Ada Hanin, ada suaminya Meli Manhutu, Aca. Coba iseng kontak Meli Manhutu gitu, gue masih ada nomornya gitu ya. Ketemu Meli gitu, gue bisa backstage gak pengen kalau bisa ketemu, moga-moga bisa ketemu. Ternyata ketemu Teh Meli sama Aca. Ayo, bisa backstage. Wah, gue sempet nonton di belakang panggung Kings of Convenience. Ya Allah, mana bawain lagu favorit gue lagi pas di belakang panggung. Gue bener-bener what? Oh my god. Agak nunggu nyantai lah di backstage sambil ngobrol dengan teman-teman dari Aksara yang sukses malam itu event Kings of Convenience. Boleh tuh dapat foto tanda tangan meskipun agak nunggu lama soalnya orangnya agak moody juga. Gue nggak mau ganggu. Ya udah, gue minta foto tanda tangan. Ya senang juga akhirnya dapat tanda tangan seniman artis yang lagu-lagunya saya selalu putar. Ya ada kenang-kenangan setidaknya di vinyl itu. Ya. Tapi ya itu cerita setelah pulang dari Hong Kong ya. You are looking beautiful on the afternoon sun. Hong Kong. We are Kings of Convenience. Membawakan lagu-lagu dari album yang dulu sampai yang baru juga, semuanya saya tahu lagu-lagunya meskipun nggak hafal liriknya. Dan yang ada yang lucunya itu
pas ya nyanyi kita mah having fun banget ya dengan lagu-lagu beliau. Tapi di belakang tuh kayak orang-orang Hong Kong gitu yang emang ngefans sama dia, tapi masih malu-malu. Kalau kita mah ekspresif banget. Aku pribadi, wah gue ekspresif banget, nyanyi-nyanyi mengajak para audiens Hong Kong. Everybody ready? 1, 2, 3, go! Oh, not yet. Oh, this is what it is. Oh, you and me. Oke lah, suasana sore-sorenya pas banget. Kings of Convenience emang highlights kita lah untuk hari kedua ya. Wah, Kings of Convenience. Gimana? 1 jam lebih, 15 menit lah. KOC gimana KOC? Nice, semuanya mantap. I love KOC. Yeah. You've seen the films last night. We can do this better. I want to add to sound. FKJ, keren juga sih. Tapi kita nonton dari jauh dan gak bisa nonton full setnya dia kayak FKJ beberapa setengah jam main tuh ada panggung sebelahnya juga ada Ginger Roots tuh dari Amerika. Gue tahu sih gitu beberapa lagu doang sih cuma, tapi yang gue tahu banget cuma satu lagu, Loretta gitu. Gue coba kejar di stage, udah rame juga ya udah gue nonton dari jauh aja. The Cardigans bakal mulai setelah bertahun-tahun gak manggung, akhirnya nonton The Cardigans kedua kalinya nih. The Cardigans, gua ngikutin itu era gua banget, era zaman kuliah. Itu anthem anak 90-an indie juga, The Cardigans. Gua gak nyangka ternyata mereka masih manggung. Setahu gua kayak udahan tuh. Sempet nonton di Jakarta. Ya emang lagu yang paling gue tunggu adalah, banyak banget lagu, tapi setiap gue teriakin tuh Rise and Shine judul lagunya. Dulu waktu Jakarta gue teriak itu dibawain, dan kemarin ternyata juga dibawain, tapi yang sekarang gue jauh. nggak sempet sampai depan karena udah ngidar-ngidar, nggak bisa nyesep lagi ke depan. Udahlah agak jauh, yang penting kita masih bisa nikmatin lagu-lagunya. Ya meskipun Mbak Nina vokalisnya sudah tidak se-energik dulu, kayaknya dulu juga nggak terlalu energik juga sih. Cuma lumayan membawakan lagu-lagu hits yang saya tahu dan saya sukai. So I try and love me, say that you love me, fool me, say love me, love me. Rise and shine, rise and shine, my sister, rise and shine, rise and shine, my sister, rise and shine. Come on and love me now, come on and love me now, come on and love me now. Cardigan! Cardigan! You were simply right. Woo! The Cardigan! Oh man! Thank you, The Cardigans! Jadi 2 hari ini dihidangkan dengan pertunjukan yang
kita suka semua band-bandnya ya. Ngapain juga kalau kita kesini kalau kita nggak tahu lagu-lagunya juga ya. Ya alasannya kesini nonton jauh-jauh ke Hong Kong bersama keluarga itu ya karena kita menggemari para performer yang tampil di Clockenflap ini, line up-nya di Hong Kong 2023 ini. Setidaknya tahu satu lagu aja lumayan deh tuh ya gitu. It's a wrap. It's a wrap for the day 2. Amazing the Cardigans. Tadi Rise and Shine, Carnival, Loveful. Yang gua tahu-tahu banyak yang nggak tahu juga. Tapi terakhir tadi judulnya Gran Turismo bukan sih? Ya itulah. Oke sih. Pulang dulu yuk kita. Kenapa saya menyukai nonton konser ya? Karena saya performer, saya harus tahu sudut pandang sebagai audiens. Jadi menempatkan sebagai audiens, asiknya ini sebagai performer nih asiknya gimana ya ke audiens? Oh ternyata kalau audiens diajak kayak gini tuh menyenangkan banget dari sudut pandang audiens. Nah kadang-kadang banyak performer yang nggak mencoba menempatkan sudut pandang sebagai audiens. Jadi dia nggak tahu interaksinya gimana yang baik sebagai performer. Jadi cuma satu sudut pandang. Coba lu nonton konser deh lo untuk dapat pelajaran enaknya lu timbal balik sebagai performernya enaknya gimana nih ya sama audiens. Gua kena apa misalnya kena sapa gitu doang sama artis yang di panggung aja. Wah girangnya minta ampun gitu. Apalagi diajak tos atau salaman gitu. Wah girang banget. Nah ternyata itu small act performer yang kayak gitu doang. Oh kalau jadi audiens, kalau jadi performer gitu. Jadi lo harus tahu dua sisi. Nah gue belajar kayak gitu tuh. Makanya gue banyakin nonton konser ya seneng. Emang di samping itu nonton konser live tuh nggak bisa lo samain sama nonton di TV atau di mana. Lo harus experience di live. Ini sekarang hari ketiga nih, hari Minggu nih ya. Ya hari ini sih nunggu Wu-Tang Clan tapi malam jam 22.15 sampai jam 23. Wow, malam juga ya. Sedangkan kita subuh mesti pulang ke Jakarta nih. Nah, kita kayaknya datang agak malam aja ya hari ini. Clockenflap Day 3. Hari terakhir di Hong Kong malam hari ini. Datangnya malam-malam. Tahu deh masih ada yang perform nggak boleh masuk ke kita ya. Moga-moga boleh dah. Yuk kita masuk ke Clockenflap hari terakhir 2023. Ini ya. Gak seramai kemarin ya? Iya. Kemarin kayak rusuh banget. Hari ini lebih lengang dan teratur. Jadi banyak negara-negara di luar negeri tahu banget mendapatkan cuan dari mendatangkan artis ke negaranya. Misalnya waktu itu nonton Coldplay di Singapura, tiket Coldplay-nya mah murah ya. Tiket pesawatnya, buset anjing-anjingan, mahal banget ya. Udah gitu, kalau kemarin di Hong Kong, tiket pesawatnya nyantai lah. Tiket pertunjukannya pun menurut saya nggak terlalu mahal, oke lah gitu. Ternyata yang mahal karena tahu hari itu selama 3 hari itu ada event band-band keren gitu, festival besar dunianya di negaranya itu. Hotelnya harganya berkali-kali lipat edan gitu. Begitu ada event yang gede 3 hari itu berapa per malam? Jadi 5 jutaan gitu. Yang harga biasanya 2 juta satu kamar, kecil banget. Hongkong emang mahal di situnya ya, mungkin nggak penginapan, hotel segala macam. Dan Indonesia dengan harga segitu lo bisa dapet mewah banget yang hotel keren dah. kecil banget gitu, harganya gila gitu. Nah itulah kenapa negara seperti Singapura bisa ngundang kayak artis besar itu. Mereka mungkin dibiayain negaranya karena begitu artis besar itu datang, cuannya tuh nggak cuma
eventnya itu doang, tapi berimbas ke semua sektornya, dari makanan, dari penginapan, transportasi, semuanya tuh dapat cuan dari event itu doang gitu. Jadi betapa berimpact, betapa menguntungkannya ngundang cuma artis tapi bisa devisa negara. Sembari ngaso nih ya. Di jamur. Sembari ngopi dah. Ini band elektronik apa nih Kak ya? Nggak tahu, keren juga sih. Performer terakhir nih ya, Wu-Tang Clan nih. Baru mulai. The legendary Wu-Tang Clan. Let's see. Iya. Dollar bill ya. Dollar bill ya. Bubar nih Broken Flap hari ketiga dan final diakhiri Wu-Tang Clan dengan keren. Sekarang digiring tuh udah kayak kambing tuh ya, nggak boleh lewat pintu sembarangan. Jam 11 lewat dikit. Broken Flap is off. 3 hari lumayan nih ya. 3 hari lumayan nih kaki. Game full. Keren sih Wu-Tang Clan. Gue kayak pengen balik lagi nonton konser di sono. Kalau menikmati konser kayaknya di sono deh gitu. Kayak pas banget gitu. Udaranya terutama ya, udara nonton konser outdoor itu udara, cuacanya, pemandangan kotanya, city life-nya, orang-orang yang datangnya juga. Buat nonton konser gue festival terutama itu enak sih. Broken Flap the best sih menurut saya. Pertama kali nonton Broken Flap di Hong Kong, mendukung banget, semuanya itu baik.